Petani itu bukan sesuatu pekerjaan yang berdosa. Justru bertani itu kita menciptakan pangan untuk masyarakat. Dan saya rasa bertani sekarang itu sudah masuk taraf yang bergengsi seperti itu. Perkenalkan, nama saya Yuriko Maulana. Saya sebagai pelaku usaha budidaya lele di daerah Sleman, Godean, Yogyakarta. Pada awalnya bermula ketika saya masih duduk di bangku kuliah dulu, ketika saya sarapan di warung bubur ayam. Pada saat itu saya membaca koran, karena di situ berita utamanya adalah permintaan lele yang sangat luar biasa dan sangat masih terbuka celah. Istilahnya itu masih banyak kuotanya di situ. Lalu saya mencoba untuk mengisi kuota tersebut. Setelah saya lulus kuliah, saya mencoba berbudidaya lele dan otomatis saya harus berkenalan dulu dengan lele karena basic saya itu adalah jurusan ekonomi seperti itu. Memang tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua karena saya itu tidak mempunyai basic di bidang perikanan, otomatis saya harus mencari referensi, terutama masalah faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala lele itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu faktor utama yang menentukan kesuksesan budidaya lele adalah faktor airnya. Karena air itu adalah sebagai media utama hidup lele. Dengan kita menjaga mutu air, otomatis lele itu akan mengikuti pertumbuhannya seiring dengan mutu air tersebut. Kendala yang awal-awal saya rasakan otomatis adalah kegagalan. Mengenai jumlah kematian dan faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol, termasuk cuaca dan segala macam, itu saya rasakan pada tahun pertama dan tahun kedua. Tapi saya tidak serta-merta menyerah begitu saja, karena seperti yang saya baca di tahun sebelumnya, yang ketika permintaan lele itu yang sangat luar biasa, saya tetap mempunyai hasrat untuk memenuhi kuota tersebut. Kalau untuk luas lahan Sidokartofish ini kebetulan ada 1070 meter persegi. Dan saya membaginya menjadi 2 kolam di sini. Ada yang kolam untuk pembibitan dan untuk konsumsi. Kenapa saya membagi gitu kan? Karena berawal dari setelah saya berkecimpung di dunia konsumsi, saya jujur saja saya prihatin gitu loh terhadap kualitas bibit yang beredar selama ini, sehingga saya punya ide untuk membeli indukan yang bersertifikat. Dengan begitu kita menjual atau kita memelihara lele itu dengan mutu dan standarisasi yang sudah ditentukan. Kalau untuk yang dijual, otomatis sudah melalui prosedur dan quality control serta standarisasi yang sudah saya terapkan secara blueprint di Sidokartofish ini. Kalau untuk tips termudah sebelum kita memelihara lele, otomatis kita harus mentreatment air itu dulu. Sebab air itu sangat vital untuk budidaya lele. Ketika kita lalai akan pengurasan amonia dan kita tidak jeli melihat warna air, otomatis lele itu akan mulai bermunculan masalah-masalah seperti bakteri Aeromonas atau penyakit mocong putih dan virus dan segala macam. Otomatis ketika kita lalai akan terjadi kematian massal, dan itu yang sangat kita tidak inginkan seperti itu.
Kalau untuk pakan di sini full pellet karena visi Sidokartovis ini jujur saja saya ingin mematahkan paradigma yang sudah terlanjur beredar di masyarakat mengenai budidaya lele, dan lele itu sendiri adalah definisi kotor yang sebenarnya gitu loh. Saya di sini ingin meluruskan mengenai pandangan-pandangan masyarakat tersebut. Lele ini kita bisa ternak secara modern kok gitu. Kita bisa berternak secara bersih dengan mengurangi bau yang mungkin yang selama ini dialami oleh peternak-peternak lele itu sendiri. Kebetulan di Sidokartovis ini saya membudidaya lele jenis mutiara karena mutiara ini updatean terbaru dari Dinas Perikanan sekarang. Keunggulan-keunggulan lain yang bisa saya jabarkan mengenai jenis lele mutiara itu, satu, pertumbuhannya yang pesat gitu loh. Selain itu bentuk badannya yang panjang, memanjang. Trennya saat ini petani maupun pembeli atau konsumen akhir gitu, mereka lebih menyenangi lele yang panjang karena dengan begitu dagingnya akan lebih banyak. Kalau untuk bibit, saya memanen setiap seminggu sekali. Kalau untuk konsumsi saya memanen setiap 2 minggu sekali. Kalau untuk pemasaran di sini saya kebetulan sudah mempunyai pengepul yang dari dulu memang saya percayakan karena memang ada faktor-faktor yang saya pertimbangkan di situ dalam memilih bakul. Saya kalau untuk pemasaran bagi teman-teman yang pemula atau baru memulai usaha lele, itu tidak perlu takut mengenai pemasaran karena di sepanjang jalan itu banyak pecel lele. Bagaimana cara pembudidaya itu mengkonsistenkan produksinya. Kalau untuk prospeknya itu otomatis masih sangat terbuka lebar karena kalau kita berbicara mengenai lele, otomatis kita mau berbicara mengenai sumber protein yang murah bagi semua kalangan, mau itu orang kaya, mau itu orang menengah, mau itu orang miskin, semua bisa menjangkau. Di saat harga daging sapi yang sudah mulai melonjak tinggi, sementara kita tidak mampu membeli daging sapi, saya rasa lele itu menjadi solusi yang brilian. Bagi teman-teman petani pemula budidaya lele, kalau yang ingin sekedar belajar atau ingin sekedar melihat-lihat bagaimana proses saya menangani lele, mungkin bisa main-main ke Sidokartovis dan sudah saya cantumkan di Google, bisa di searching di Google. Di sini saya berbagi ilmu dan tips. Bukan berarti saya menggurui, tapi yang saya tahu akan saya bagikan ke teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Karena yang kita tahu bahwa lele ini prospeknya masih sangat terbuka lebar. Kita mungkin saat ini terhalang karena wabah COVID yang kita tidak prediksi sebelumnya. Tetapi selepas dari itu saya yakin bahwa konsumsi akan lele itu akan sangat besar sekali. Bahkan populasi manusia semakin naik, otomatis pemenuhan kebutuhan pangan itu akan meningkat juga. Bagaimana sekarang kan yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita ikut berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan pangan negeri ini. Saya sangat prihatin terhadap anak-anak muda sekarang, terutama ketika masih di bangku sekolah. Ketika ditanya, cita-citamu ingin menjadi apa? Cita-citaku ingin menjadi astronot, gitu, dan segala macam. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menjawab saya ingin menjadi petani. Gitu. Petani itu bukan sesuatu pekerjaan yang berdosa. Gitu. Justru bertani itu kita menciptakan pangan untuk masyarakat. Otomatis kita
menjadi peran ganda di sini. Pekerjaan yang mulia, dan saya rasa bertani sekarang itu sudah masuk taraf yang bergengsi seperti itu. Jadi buat apa lagi kita memandang sebelah mata pekerjaan sebagai petani, kalau kita bisa membuktikan kepada khalayak umum terhadap persepsi petani itu seperti apa. Dan saya sangat bangga sekali menjadi petani lele ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan lupa juga untuk nyalakan selalu tombol notifikasinya agar selalu terupdate video-video Cap Cabung yang terbaru.